Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan yang begini, Bapak akan menyampaikan materi pada pelajaran fikih, yaitu sholat sunnah rawatib. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja tentang sholat rawatib. Baik. A. Ketentuan sholat sunnah rawatib. 1. Pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib. Pengertiannya yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5, bisa dinamakan qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu dilakukan sebelum sholat fardu dan ba'diyah dilakukan setelah sholat fardu. Kemudian apa hukum sholat sunnah rawatib? Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib yaitu sunnah bila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. 2. Jenis sholat sunnah rawatib dan bilangan rakaatnya. 1. Yaitu sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, kemudian ini ada tabel, yaitu berupa perbedaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sesudah duhur. 3. 2 rakaat sesudah maghrib, 4 rakaat sebelum asar. 4. 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum maghrib. Yang kelima, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum isya. Jadi yang dinamakan sunnah muakkad yaitu 2 rakaat pertama sebelum duhur. Dan 2 rakaat yang kedua sebelum duhur namanya ghairu muakkad. Dua rakaat sesudah duhur yaitu 2 rakaat pertama dinamakan sunnah muakkad, dan 2 rakaat yang kedua yaitu namanya ghairu muakkad. Yang ketiga, niat sholat sunnah rawatib. Bagaimana niatnya itu anak-anak? Ini ada
niat-niat sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib 2 rakaat qobliyah duhur, yaitu usolli sunnatud duhri rakataini qobliyatan mustaqbilal qiblati ada allahi ta'ala. Lafaz niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat ba'diyah duhur, usolli sunnatud duhri rakataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada allahi ta'ala. Kemudian niat sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib, usolli sholatul maghribi rakataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat sunnah rawatib ba'diyah isya, usolli sholatul isya'i rakataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, niat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, usolli sholatas subahi rakataini qobliyatan mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian yang B, keutamaan sholat sunnah rawatib. Apa saja keutamaan sholat sunnah rawatib? Yang pertama, menyempurnakan pahala sholat fardu. Jadi apabila sholat fardu kita belum sempurna, maka kita disunahkan melakukan sholat sunnah rawatib agar pahala sholat fardu yang tidak sempurna bisa sempurna. Kemudian dijauhkan dari api neraka. Jadi siapa yang rajin melakukan sholat sunnah rawatib, maka akan dijauhkan dari api neraka. Kemudian mendatangkan banyak kebaikan, seperti dalam sabda Rasulullah, yaitu 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang terakhir, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian C, praktek sholat sunnah rawatib. Bagaimana cara-caranya? 1. Niat sesuai dengan waktunya, yaitu qobliyah atau ba'diyah. 2. Takbiratul ihram, dilanjut dengan membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek. Pada umumnya yaitu rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. 3. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud yang kedua, kemudian berdiri melanjutkan rakaat kedua. Yang keempat, rakaat yang kedua caranya sama dengan rakaat yang pertama. Setelah sujud kedua dilanjut dengan tasyahud akhir, kemudian salam. Jadi anak-anak jangan bingung, tata caranya sama, cuman yang membedakan itu niatnya, niat di waktu qobliyah atau di ba'diyah. Kemudian anak-anak, ada yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid, artinya sendiri-sendiri, berarti tidak boleh berjamaah. Yang kedua, bacaan sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan, artinya tidak dikeraskan seperti ketika imam membaca atau mengimami sholat fardu.
dibaca dalam hati. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib qobliyah dikerjakan sebelum iqomat. Ingat ya, sebelum iqomat. Jadi setelah adzan, anak-anak bisa melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah. Yang keempat, tempat melaksanakan sholat sunnah rawatib sebaiknya bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Nah, tadi penjelasan atau pembelajaran tentang sholat sunnah rawatib, dan sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu tarik garis seperti contoh yang di atas. 2 rakaat sebelum subuh itu termasuk sholat sunnah rawatib muakkad. Jadi anak-anak nanti tinggal tarik garis 4 rakaat sebelum asar itu dinamakan apa, 2 rakaat sudah maghrib itu apa, 2 rakaat sebelum duhur itu apa, dan 2 rakaat sebelum isya itu namanya apa. Dan soal yang kedua yaitu berilah tanda centang pada pernyataan yang benar dan tanda silang pada pernyataan yang salah. Satu, yaitu bacaan sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan, itu termasuk benar apa salah, jadi dicentang apa disilang, dan seterusnya. Jadi itu anak-anak pembelajaran tentang sholat sunnah rawatib. Cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Dan sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.